Tuhan, kami bersyukur bahkan anugerahmu sangat besar bagi setiap kami sehingga kami dilayakan untuk dapat melayani. Yang pasti untuk ibadah ini dari Allah sama Jimbe lagi yang punya kami udah isi ini ada apa ya? Mas minat di mulai udah belum ini tangan pilih Juan Tiar sorry.
dilakukan, kita menenangkan hati kita dan masuk di dalam saat teduh. Amin. Bapak Saudara, pertolongan kita Allah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Amin. Bacaan bertanggapan terambil dari Mazmur 69 ayat yang ke-31 sampai 35. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah. Biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Bersama-sama, biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Bapak Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memberikan segala puji dan hormat kita kepada Ia yang layak menerima segala puji dan hormat kita. Perhormatan. Putra
masih dengan bangkit berdiri. Bapak Saudara, kita menyadari, kita semua pasti menyadari bahwa selagi kita hidup di dunia ini, ada kemungkinan untuk kita akan terus jatuh di dalam dosa. Maka dari itu, mari kita membersihkan hati kita dan pikiran kita. Dengan sama-sama mengaku setiap keberdosaan kita dengan doa pengakuan dosa yang akan kita bacakan bersama-sama. Ya Tuhan Maha Pengasih, kami datang mengaku bahwa kami telah berdosa terhadap-Mu, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami belum mencintai-Mu dengan segenap hati, pikiran, dan kekuatan kami. Kami tidak mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Dalam belas kasihan-Mu, ampunilah kesalahan kami, dan perbarui hati kami, dan arahkan kami untuk menjadi hamba yang berkenan akan kehendak-Mu, dan berjalan di jalan-Mu, demi kemuliaan nama-Mu yang kudus, melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sungguh besar kasih Bapa, dalamnya tak terukur. Dia berikan anak tunggalnya, jadi tebusan kita. Sungguh berat deritanya untuk abaikan anaknya, demi mengangkat kita yang Bait yang kedua kita nyanyikan bersama-sama. Lihatlah manusia itu tersalib pikul dosa. Lihatlah manusia itu tersalib pikul dosaku, dan ku ikut mengejeknya. Seru kau salibkan dia, namun tetapnya di sana sampai tuntaslah karyanya. Hembuskan lahir nafasnya, memikul kehidupan. Bapak Saudara, berita anugerah bagi setiap kita pada hari ini terambil dari Efesus 1 ayat yang ke-7. Mari kita membacakannya bersama-sama. Efesus 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Teman-teman, bersyukurlah bagi setiap kita yang telah diampuni dosanya. Maka dari itu sebagai umat percaya yang sudah diampuni dosanya, mari kita membawa damai kepada sekitar kita, kepada dunia kita. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita memberi tanda love ke kiri kanannya. Untuk yang di Zoom mungkin bisa kasih reaction love. Oke. Dipersilakan duduk. Bapak Saudara, sekarang kita akan datang untuk berdoa syafaat. Kita akan mendoakan beberapa pokok doa sambil membuka suara. Mari kita berdoa untuk komunitas di STT saat ini. Pokok doa ini akan dibagi dengan beberapa poin, Bapak Saudara. Pertama, mari kita doakan untuk para karyawan dan staf yang ada di STT saat ini. Biarlah melalui pekerjaan mereka terus semakin semangat untuk melayani Tuhan. Pokok doa yang pertama ini didoakan oleh para teman-teman yang ada di Zoom. Pokok doa yang kedua, mari kita berdoa untuk para dosen. Kita berdoa untuk keluarganya, untuk setiap tanggung jawab yang ada, untuk setiap pergumulan pribadinya mungkin. Dan biarlah para dosen terus diberikan hikmat dan kemampuan daripada Tuhan untuk mendidik dan membimbing setiap kita.
Dan para dosen juga mampu terus mengandalkan Tuhan. Untuk pokok doa yang kedua ini, minta kesediaan teman-teman yang ada di Audi untuk mendoakan pokok doa yang kedua ini. Untuk pokok doa yang ketiga, mari kita doakan untuk para mahasiswa dan mahasiswi. Masa break semester ini, Bapak Saudara, merupakan masa kita untuk rest. Memelankan aktivitas kita secara pelan-pelan. Dan mengembalikan pandangan kita kepada Tuhan. Ya, walaupun ada kelas pengganti, ada tugas gitu ya. Tapi biarlah esensi dari break semester ini tidak kita tinggalkan. Dan di masa memelankan perjalanan kita ini, di masa rest ini, kita dapat mengalami relasi dengan Tuhan yang lebih dalam lagi, yang mungkin kita tidak bisa dapati, yang mungkin kita tidak bisa alami di tengah sibuknya perkuliahan di hari-hari biasa. Dan kita mampu melihat anugerah Tuhan yang sudah menyertai kita sampai pertengahan semester ini. Untuk pokok doa yang ketiga, minta kesediaan untuk para dosen mendoakan para mahasiswa dan mahasiswi. Mari kita berdoa. Kami berdoa para dosen Tuhan, mereka di tengah tanggung jawabnya, di tengah keluarganya. Kami percaya Tuhan, Engkau yang tahu ya Tuhan, pergumulan apapun yang mereka alami Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang tahu. Tuhan, kami datang juga kehadiran Tuhan, Tuhan, mereka bisa mengandalkan Engkau terus. Terlebih dari itu Tuhan, kalau kira mereka juga mau melihat Tuhan adalah hal yang terbaik yang menjadi urusan mereka. Bapa, inilah seru dan doa kami, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Bapak Saudara, hanya oleh darahnya, kita dapat datang untuk bersekutu dengannya. Bahkan kita tahu, hanya oleh darahnya, dosa kita, hukum kutuk dosa itu, diampuninya. Mari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, mari kita merefleksikan lagi anugerah Tuhan yang sangat besar melalui darahnya yang melayakkan setiap kita. Hanyalah darahnya Yesus.
Mari kita berdoa. Kami telah berdiri di hadapan-Mu menanti-nanti firman-Mu. Kami bersyukur untuk break semester yang diberikan kepada kami. Jauh lebih bersyukur lagi Engkau mengisi kami dengan firman-Mu. Katakan kehendak-Mu Tuhan, kami telah memasang telinga kami dan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Bantulah Allah Roh Kudus agar kami memahaminya dan doronglah kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Bapa, kuasai juga hamba-Mu yang lemah dan terbatas. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu beserta dengan dia, sehingga ia boleh mengabarkan firman-Mu semata-mata. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara-saudara, 10 tahun yang lalu, kalau saya memasuki auditorium ini, saya lihat wajah dosen-dosen, rekan-rekanku tuh jelas. Ganteng-ganteng dan cantik-cantik 10 tahun yang lalu. Lalu kalau masuk ke ruang ini, lega, senang, udaranya juga segar. Kali ini saya masuk, kenapa wajah rekan-rekanku agak buram. Lalu susah napas. Saya mulai tidak suka dengan auditorium ini. Coba saya buka ya. Sama leganya saudara dengan dulu. Jadi rupanya ini penyebabnya. Saya minta izin ya. Saudara-saudara, saya minta izin untuk berkhotbah tanpa masker deh. Saya bisa mengendalikan agar droplet yang 7 meter sampai 9 meter tuh nggak saya keluarkan hari ini. Ya, tahan deh. Saya akan tahan hanya droplet-droplet kecil yang nggak akan nyampe ke saudara. Tapi betul-betul saya nggak bisa ngomong kalau pakai masker. Tapi saudara bisa dengarkan dengan masker ya. Oke saudara, terima kasih untuk izinnya. Saudara, mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari Roma 6 ayat 1 sampai 14. Roma 6 ayat 1 sampai dengan 14. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Kata Paulus kepada jemaat di kota Roma. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita yang telah dikubur bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat kelima. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dalam kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah mati dari dosa. Dan siapa? Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa dan kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa
untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Saudara, beberapa tahun yang lampau, seorang gembala yang mengundang saya berkhotbah sebelum kebaktian berkata begini, "Pak, di Singapura ada pendeta terkenal, tapi ajarannya sesat sekali, Pak. Masa dia berkata sekali diselamatkan, tetap diselamatkan. Apapun yang dia buat, tetap diterima Allah masuk surga kalau dia meninggal dunia." Saudara-saudara, perkataan Bapak Pendeta itu mengutip ajaran yang sesat, sekali diselamatkan, tetap diselamatkan. Apapun perbuatannya, kalau orang percaya meninggal, pasti diterima Allah di surga. Saudara, ajaran yang dianggap sesat oleh gembala sidang itu nampaknya akrab, saudara, dengan doktrin keselamatan yang kita yakini. Bahwa keselamatan itu cuma karena anugerah. Tidak pernah ada satu perbuatan baik yang diperhitungkan Allah. Saudara, dari sini kita bisa menduga Bapak Gembala Sidang itu bukan orang reform dan tidak meyakini teologi Calvin, saudara. Atau dia bukan Calvinis. Namun walaupun demikian saya melihat ada poin positifnya, saudara. Dari kekhawatirannya. Dia sangat khawatir ajaran yang seperti itu, saudara, membuat orang Kristen itu hidup sembarangan. Tidak peduli dengan tita-tita Tuhan, melakukan dosa dengan ringan, dan kemudian meminta ampun dengan keyakinan. Toh pasti diampuni. Kalau meninggal dunia, pasti diselamatkan. Saudara-saudara, apa yang dikhawatirkan Bapak Pendeta itu sebetulnya juga merupakan kekhawatiran yang ada di dalam diri orang-orang Kristen di kota Roma, khususnya orang-orang Kristen Yudais. Yang berasal dari Yahudi, saudara. Yang sekian tahun sebelum jadi Kristen memahami Taurat dengan ketatnya. Mereka khawatir sekali ajaran yang mereka dengar dari Paulus bahwa keselamatan itu hanya anugerah Allah semata-mata akan memicu orang-orang Kristen untuk hidup sembarangan. Melakukan dosa seenak-enaknya, saudara. Saya melihat poin positif itu, saudara. Mungkin ininya menjadi salah satu sebab, saudara. Paulus menulis dalam ayat 1-5 berbicara tentang doktrin keselamatan dahulu, saudara. Bahwa betul-betul manusia hopeless dan helpless dengan usahanya sendiri untuk mencapai surga nanti, saudara, diterima oleh Allah. Tidak akan mungkin kecuali keselamatan itu hanya anugerah di dalam Kristus Yesus. Setelah menulis dalam pasal 1-5, saudara, memasuki pasal 6, Paulus mengantisipasi. Ada orang-orang yang pasti keberatan dengan ajaran keselamatan yang dia tulisnya. Oleh karena itu, saudara, Paulus mengungkapkannya di dalam ayat yang pertama, saudara. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Bertekun dalam dosa, saudara, bertekun itu epimeno, saudara. Punya pengertian dalam present tense, saudara. Apakah kita harus melakukan, saudara, dosa terus-menerus? Dosa yang dilakukan terus-menerus sampai sekarang dilakukan dan akhirnya jadi kebiasaan. Kan kasih karunia Allah tetap tersedia. Kalau saya pergunakan bahasa sehari-hari, bahasanya bisa jadi begini, saudara. Kalau memang kasih karunia Allah itu menjadi semakin berlimpah-limpah ketika kita melakukan dosa, yuk rame-rame, biarkan kita berbuat dosa. Toh tetap kasih karunia Allah tersedia. Saudara, ini pikiran tidak waras tetapi logis. Kenapa tidak waras, saudara? Karena bagaimana mungkin orang terpikir untuk mendapatkan kasih karunia Allah, anugerah Allah, pengampunan Allah, itu dicapai dengan banyak-banyak melakukan dosa. Benar-benar pikiran edan yang tidak waras. Tapi logis. Kenapa logis? Karena Paulus sendiri berkata demikian, saudara. Dalam Roma 5 ayat 20-21.
Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, disitulah kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ajaran Paulus seperti ini loh. Oleh karena itu, saudara, konsekuensi logisnya lumrah dong. Logis dong kalau ada orang yang berpikir, kalau demikian supaya kasih karunia Allah makin berlimpah-limpah, yuk kita lakukan dosa sebanyak-banyaknya. Jadi saudara, Paulus menulis lagi, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Saudara, dengan tegas Paulus menjawab di dalam ayat 2a, sekali-kali tidak. Dengan kata lain, pemikiran itu sesat, pemikiran itu tidak beres, pemikiran itu tidak kudus, tidak boleh ada pikiran begitu. Sekali-kali tidak. Saudara, kebanyakan kita pasti tidak sepaham dengan keyakinan gembala sidang tadi. Atau dengan orang-orang Kristen Yudais di kota Roma pada zaman Paulus. Kita meyakini ajaran keselamatan yang benar adalah diselamatkan karena anugerah, bukan karena perbuatan. Oleh karena itu nanti kita diterima oleh Allah di surga bukan berdasarkan perbuatan kita, baik yang baik ataupun yang jahat. Tidak ada sangkut pautnya. Tapi hanya karena anugerah di dalam Kristus semata-mata. Tetapi dalam praktiknya sangat mungkin, saudara. Ada banyak orang Kristen yang mengaku diri Reform Calvinis, yang meyakini keselamatan itu anugerah, tapi hidupnya seperti yang dicurigai atau dikhawatirkan oleh Bapak Pendeta itu. Hidup menyalahgunakan anugerah kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah. Dengan melakukan dosa seenaknya, sesantainya. Toh nanti kita datang dalam pengampunan dosa, Tuhan memberi maaf lagi, dan memberi maaf lagi. Setelah hidup selesai, kita diterima di surga. Saudara, kemungkinan besar ada banyak orang Kristen seperti itu. Dan sebagian barangkali ada di tempat ini. Mungkin saudara, mungkin saya. Saudara, kita punya keyakinan yang kokoh. Sebanyak apapun dosa yang kita perbuat, karunia Allah pasti mendilitnya. Karunia Allah pasti mengampuninya. Sehingga kita begitu gampangnya melakukan dosa tanpa pergumulan sama sekali. Dan meminta ampun tanpa pergumulan dan rasa bersalah. Kita tahu toh Allah yang punya kasih karunia yang besar itu pasti mengampuni kita. Pasti menghapus dosa kita lagi. Lalu dengan keyakinan itu bolehkah? Sekali lagi pertanyaannya, kita membiarkan dosa hidup di dalam diri kita? Paulus dengan tegas menjawab, tidak boleh. Kenapa saudara? Ini argumennya dia. Karena kita adalah orang-orang yang telah mati bagi dosa. Kita tidak mungkin masih dapat hidup di dalamnya. Saudara-saudara, saya mendapati pengkristalan pemikiran Paulus dalam satu ayat ini, saudara, Roma 6 ayat 2. Karena kita adalah orang-orang yang telah mati di dalam dosa. Saudara-saudara, tentu Paulus tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa orang Kristen tidak dapat berbuat dosa lagi. Tidak dapat dicobai lagi. Tetapi dia mau menekankan, saudara, bahwa orang Kristen yang telah dilahirkan kembali tidak berbuat dosa lagi pada hakikatnya. Seharusnya demikian. Perkataan telah mati dalam dosa, saudara, mengingatkan orang-orang percaya di kota Roma untuk mengingat satu peristiwa yang pernah terjadi di dalam kehidupan mereka. Peristiwa apa? Mereka telah mati dalam dosa. Saudara, itu bukan kematian fisik, tapi kematian bagi dosa, harmatia. Itu berarti saudara, antara orang percaya dengan dosa tidak ada koneksi lagi, tidak ada hubungan lagi, tidak ada relasi lagi, telah putus. Sama seperti orang mati dan orang hidup, putus hubungan. Betapapun dulu akrab, saudara. Saudara, bagaimana mungkin kalau begitu masih terjadi relasi? Orang yang telah mati bagi dosa masih bisa melakukan dosa dan hobi melakukan dosa. Saudara, bagi Paulus, natur kehidupan dosa dengan natur kehidupan orang percaya itu berbeda luar biasa dan saling bertentangan.
Sama seperti kehidupan kupu-kupu dan kepompong. Dua dunia yang berbeda. Tidak ada seekor kupu-kupu yang mau balik lagi masuk ke dalam dunia kepompong. Seharusnya demikianlah orang percaya, saudara. Sudah berbeda, sudah putus hubungan dengan dosa. Seharusnya tidak ada lagi kita yang minat untuk masuk ke dalam dunia lama kita itu. Saudara, pertanyaannya, kapan orang percaya telah mati bagi dosa? Paulus melanjutkan penjelasannya dalam ayat yang ketiga, saudara. Demikian bunyinya. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Itu berarti orang percaya itu mati bagi dosa pada waktu dia dibaptis di dalam kematian Kristus, saudara. Di dalam kematian Kristus. Nah, saudara, Paulus mulai mengaitkan penjelasan argumennya dengan baptisan. Pertanyaannya, baptisan di sini real gak sih atau cuma metaforis? Hanya sebagai metafora. Saudara, beberapa penafsir menafsirkan Paulus memakai baptisan di sini hanya sebagai metafora. Baptisan yang dilakukan dengan selam ke dalam air itu menggambarkan dengan tepat posisi seorang Kristen ketika dia mati di dalam Kristus yang mati bagi dosanya. Dan semua itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Baptisannya lah yang bisa menggambarkan itu dengan tepat. Jadi kematian Kristus di dalam dosa menggambarkan kematian orang percaya. Penguburan Kristus menggambarkan pemakaman orang percaya terhadap dosa. Kebangkitan Kristus merupakan penggambaran pula daripada kebangkitan orang percaya di dalam kehidupan yang baru. Sekarang, saudara, kita diidentifikasikan dengan diri Kristus. Kita bisa sebut bahwa kita mendapat identitas baru di dalam Kristus sebagai anak-anak Allah, bukan anak-anak Adam lagi. Oh, saudara, Paulus ingin terus menyadari bahwa kita sudah putus hubungan dengan dosa. Bahwa kita telah mati dari dosa. Karena itu jangan terus-menerus melakukan dosa. Saudara-saudara, apa sih dampak dari pemahaman bahwa kita telah mati dalam dosa, bagi dosa, bersama dengan kematian Kristus itu? Saudara, saya mendapati ada 3 argumen yang Paulus kemukakan di sini. Yang pertama, dampak dari pemahaman bahwa kita telah mati bagi dosa bersama dengan kematian Kristus. Yang pertama, tubuh dosa kita hilang kuasanya. Saudara, saya perlihatkan ayat yang keempat. Tidak mau jalan ya. Ayat ke-6a, saudara. Berkata begini. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalib. Supaya, ini dampaknya saudara, tubuh dosa kita hilang kuasanya. Saudara, tubuh dosa kita, yaitu manusia lama kita yang dulu akrab dengan kita, mendominasi pikiran kita dan hati kita, yang merangsang kita dan memikat kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Allah, kini tidak lagi punya kuasa sejak kita mati bersama dengan kematian Kristus. Kita harus sepenuhnya menyadari ini, saudara. Bahwa dosa itu tidak punya lagi hubungan dengan kita. Telah selesai. Saudara, kita tidak perlu gentar lagi. Dia bukan majikan kita, dia bukan bos kita, dia bukan pasangan kita, dia bukan orang tua kita yang bisa mendikte kita, mendominasi kita. Enggak, sudah putus. Tetapi mungkin ada di antara kita berkata, tapi kenyataannya tidak seperti itu loh Pak. Saya sudah dilahir barukan, saya sudah ditebus oleh darah Kristus, itu saya aminkan Pak. Tetapi Bapak tahu dosa itu mendominasi dengan kuat dalam pikiran dan hati saya. Godaan dan bujukannya tidak tertahan Pak, dia masih aktif. Saudara, itu realita yang kita alami bukan? Saya ingin menjawabnya saudara, dengan menunjukkan salah satu eksperimen psikologi yang sangat terkenal di dunia dan semua orang tahu ceritanya. Saudara, salah satu eksperimen yang terkenal dalam dunia psikologi dilakukan oleh seorang psikolog dari Rusia yang bernama Ivan Pavlov. Eksperimennya disebut classical conditioning. Pembiasaan atau pengkondisian klasik.
Saudara, ceritanya pasti saudara tahu. Satu kali Pavlov mengadakan eksperimen dengan anjing-anjing. Ya, dia memberikan makan anjing-anjing itu pada waktu-waktu tertentu. Makan pagi, makan siang, makan malam. Sudah terbiasa. Kemudian eksperimen dimulai, dia mulai sebelum memberi makan anjing-anjing itu, dia membunyikan bel. Apa reaksi anjing itu? Tidak ada. Tidak ada reaksi apa-apa. Tetapi dia terus melakukan itu. Sebelum memberi makan, bel dibunyikan dulu. Lama-lama terciptalah, saudara, satu asosiasi dalam pikiran anjing itu. Bahwa bel itu dibunyikan, sebentar lagi makanan lezat datang. Saudara-saudara, kemudian sudah terbiasalah dilakukan berminggu-minggu seperti itu, sudah terkondisi untuk mengasosiasikan bunyi bel itu dengan makanan lezat sebentar lagi datang. Ketika bel itu dibunyikan, anjing itu berdiri, anjing itu bergerak ke depan, anjing itu mulai mengeluarkan air liur lebih banyak dari biasanya. Mereka sudah terkondisi. Saudara, percobaan berlanjut, satu hari saudara, Pavlov setelah memberikan makanan anjing-anjing itu dan kenyang, tidak berapa lama dia membunyikan bel itu lagi. Anjingnya sudah kenyang. Seharusnya anjing itu duduk saja, bukan? Tapi yang heran begitu bunyi bel itu berbunyi, anjing itu bangkit lagi, bergerak ke depan, air liurnya menetes lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, padahal mereka tidak lapar, tidak butuh makanan, tapi suara bel itu merupakan asosiasi dengan kenikmatan yang akan mereka terima. Itulah sebabnya mereka berespon, air liurnya keluar menetes lagi. Saudara, respon kita terhadap dosa bisa dilihat seperti itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kuasa dosa telah dikalahkan oleh Yesus. Tapi bukan berarti dosa sudah hilang tuntas. Sebetulnya dia tidak bisa melakukan apa-apa terhadap kita. Apa yang bisa dia lakukan? Dia cuma bunyikan bel. Celakanya begitu dia bunyikan bel, kita terasosiasi dengan kenikmatan, kelegaan, kepuasan yang pernah kita dapati pada waktu dulu sebelum kita percaya. Akhirnya kita tergoda, akhirnya kita jatuh. Jatuh bukan karena penderitaan, jatuh karena kita tidak sanggup menolak kenikmatan yang pernah kita alami. Kita dikondisikan oleh setan seperti itu. Dosa memperangkap kita, padahal tidak ada lagi kuasanya. Seandainya bel itu berbunyi dan kita melotot dan berkata, kamu hanya bisa membunyikan bel, bukan? Kamu tidak berkuasa lagi atasku karena aku telah mati terhadap kamu. Saudara-saudara, Paulus ingin membangkitkan kesadaran ini. Supaya kita sebagai orang Kristen, sebagai hamba Allah tidak mudah jatuh di dalam dosa. Dan menjadi seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Saudara, kita tidak lagi didominasi oleh dosa. Oleh karena itu Paulus berkata sekali-kali tidak. Jangan pernah punya pikiran karena Allah mengampuni kita terus-menerus berbuat dosa. Tidak. Kasih karunia yang berkelimpahan itu justru membuat kita, saudara, berperang terhadap dosa. Seorang yang telah mengalami kasih karunia itu tidak akan membiarkan dosa berkuasa lagi. Ini dampak pemahaman bahwa kita telah mati bagi dosa bersamaan dengan kematian Kristus. Lalu yang kedua, saudara, apa dampak daripada pemikiran itu? Saudara, kita tidak lagi menghambakan diri kepada dosa. Mari kita lihat ayat 6b, ayat 7 berkata demikian. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jangan menghambakan diri lagi. Sebab siapa telah mati, ia telah bebas dari dosa. Saudara, di sini, saudara, Paulus menegaskan agar orang percaya itu sungguh menyadari bahwa sejak mereka mati bagi dosa bersama dengan kematian Kristus di kayu salib, saudara, mereka sekarang bukan lagi hamba dosa. Jika kita telah mati bagi dosa, bagaimana kita bisa terus menjadi budaknya? Lucu bukan? Dia sudah mati, atau kita setelah mati bagi dosa, kenapa kita harus jadi budaknya dia? Tidak mungkin. Ayat ke-7 mempertajam.
Siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Itu berarti kematian itu memutuskan seseorang dari ikatan dosa. Betul tidak? Kematian memutuskan orang dari ikatan dosa. Orang mati tidak bisa berdosa lagi, saudara. Orang mati tidak bisa tersinggung. Orang mati tidak pernah bisa iri hati, tidak bisa bernipu, tidak pernah bisa berdusta, tidak pernah bisa berzina, tidak pernah bisa mabuk, tidak pernah bisa melakukan dosa apapun. Dibujuk oleh dosa semenarik apapun tidak akan berespon. Paulus ingin menegaskan, kamu telah mati. Jangan jadi hambanya lagi. Saudara, di hadapan Tuhan, secara yuridis manusia lama kita telah mati saat Kristus mati bagi kita di kayu salib. Kematian manusia lama kita ini memutus ikatan kita dari dosa. Perhambaan kita dari dosa. Dengan demikian kita bukan lagi hamba dosa. Nah, tanam ini, saudara. Yang pertama, dosa tidak berkuasa lagi. Yang kedua, aku bukan hambanya lagi. Saudara, saya ingin berandai-andai. Andai kata saudara mempunyai seorang teman baik, sahabat dekat yang saudara kenal sedari kecil. Saudara, sahabat itu begitu dekatnya sampai melebihi kedekatan saudara dengan saudara-saudara kandung saudara. Saudara merasa ada banyak kesamaan dan kecocokan antara diri saudara dengan sahabat saudara itu. Karena itu jadi klop. Kesamaan baik dalam selera musik, olahraga, hobi yang lain, fashion, makanan. Wow, itu menyebabkan saudara selalu bergembira kalau bersama dengan dia. Sejam saja saudara kehilangan kontak WA dengan dia, rasanya gelisah sekali. Ada sesuatu yang hilang dalam diri saudara. Begitu dekatnya sampai dia adalah saudara, saudara adalah dia. Saudara, namun saudara menyadari ada sesuatu yang tidak baik dalam diri sahabat dekat saudara. Dia sering sekali mengajak saudara melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Melanggar hukum. Perbuatan-perbuatan yang negatif, destruktif. Dia paling tidak suka, saudara, berbicara soal Tuhan, apalagi suruh mentaati hukum-hukumnya. Saudara menyadari kedekatan relasi itu mempengaruhi karakter saudara, perilaku saudara, kemudian juga pola hidup saudara. Saudara tahu dia sangat dominan, seringkali mengintimidasi saudara, dan pandai meyakinkan saudara untuk melakukan hal-hal yang jahat. Dia juga posesif. Tapi selalu saja saudara ketika dia mengajak saudara melakukan yang tidak benar, engkau tidak mampu menolaknya. Sebenarnya saudara mulai menyadari hubungan ini bukan hubungan persahabatan lagi, tapi hubungan tuan dengan budaknya. Dia menjadi bos saudara, engkau menjadi pelayannya. Saudara, satu hari sahabat itu meninggal dunia entah karena apa. Pokoknya dia meninggal dunia. Saudara begitu kaget dan tidak percaya. Tapi saudara melihat sendiri jasadnya, kemudian mayatnya itu ditaruh ke peti matinya kemudian dikubur. Engkau hadir semua di situ. Engkau tidak percaya ini seperti mimpi, tapi realitas dia sudah mati. Saudara-saudara, setelah penguburan selesai, orang-orang yang hadir di sana pulang, engkau pun pulang. Sesampai di rumah engkau duduk di sofa masih tidak percaya dengan fakta, dengan realitas bahwa sahabatmu telah meninggal dunia. 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu berlalu, engkau rindu mendengar dia, suaranya, tawanya, intimidasinya, tingkah lakunya. Engkau rindu. Engkau WA dia, engkau telepon dia, enggak ada jawaban. Kau baru sadar realita kematian itu betul-betul kenyataan. Betul-betul kenyataan. Saudara-saudara, tetapi setelah dia meninggal, mulai ada perbedaan yang saudara rasa dalam jiwa saudara. Engkau kangen pada dia. Tapi satu fakta pula, engkau tidak terintimidasi. Tidak terdominasi. Tidak juga termanipulasi.
Saudara mulai rasa perbedaan ini, ada dia dengan tidak ada dia. Engkau jadi manusia bebas, karena apa? Karena dia telah mati. Saudara-saudara, itulah sahabatmu, sahabat dekatmu. Tentu engkau tahu namanya, bukan? Namanya adalah manusia lama, the old man. Kita punya sahabat yang namanya manusia lama, yang akrab, yang kita cintai, teman seperjuangan, melakukan banyak kenakalan dan kejijikan. Tapi dia telah mati. Bagaimana mungkin kita masih bisa hidup di dalamnya? Saudara, manusia lama kita telah tersalib bersama penyalipan Yesus. Dia sudah berakhir, dia tidak punya hubungan. Kenapa kita masih tetap memperhambakan diri? Tidak lagi, saudara, tidak lagi. Seharusnya tidak lagi. Sayangnya, saudara, kita yang sudah mengalami pembebasan, seperti keluar dalam penjara, seringkali diam-diam masuk ke dalam penjara yang sama. Menikmati kegelapan, menikmati kenikmatan dan kesendirian di sana. Bodoh, bukan? Akhirnya kita tidak menikmati pembebasan yang sesungguhnya. Menjadi orang Kristen yang selalu kalah dan kalah lagi. Tapi ada hiburan, bukan? Kasih karunia-Nya berlimpah-limpah. Kita tidak diancam oleh murka Allah. Kita akan tetap diterima di surga kalau kita mati nanti. Betul? Kasih karunia-Nya tidak pernah berdusta kepada kita. Kasih karunia-Nya tetap jadi bagian kita, tapi bodohnya kita tetap hidup walaupun orang bebas seperti orang hukuman. Terperangkap dalam dosa. Saudara, pemahaman ini seharusnya mendorong, aku tidak mau lagi jadi hamba-Mu. Tidak, kau tidak punya hubungan lagi dengan aku. Saudara, yang terakhir, yang ketiga, apa dampak pemahaman bahwa kita telah mati bagi dosa bersama dengan kematian Kristus? Yang ketiga, ini saudara. Kita dapat hidup dalam hidup yang baru. Saudara, rumusan ini saya dapati kembali ke ayat 4b, saudara. Bunyinya demikian. Saya baca dari 4 ya, 4a. Dengan demikian kita telah dikubur bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara, sekali lagi Paulus memakai penggambaran baptisan untuk menunjukkan, saudara, posisi orang percaya ketika mati, kematian Kristus itu menjadi bagiannya. Bukan cuma pada kematiannya, tapi kebangkitannya pula, saudara. Pada waktu Kristus mati di dalam kematiannya, itu seperti kematian kita. Kita tidak lagi jadi hamba dosa, kita tidak lagi berada di bawah kuasa dosa. Tapi pada waktu Dia bangkit, ini merupakan kebangkitan kita juga, saudara. Kemenangan Kristus merupakan kemenangan kita. Sehingga pada waktu kita dibangkitkan oleh Kristus, kita menjadi manusia baru yang dimiliki oleh majikan yang baru. Bukan lagi majikan yang lama. Ini ibaratnya saudara kita beli motor. Saudara beli motor ya, kita lah. Karena saya juga pengen punya motor. Tapi belum terkabulkan. Doakan ya. Saudara-saudara, kalau kita ingin beli motor. Dan sudah naksir sebuah motor milik seseorang. Lalu kita bayar lunas. Kita dapat kwitansinya. Tanda pembayaran itu. Dan motor itu milik kita. Tapi ada sesuatu yang mengganjal, saudara. Apa yang mengganjal? Motor itu masih atas namanya pemilik lama. Kita tidak ingin lagi motor yang kita miliki namanya nama orang lain. Lalu kita membawanya ke Samsat, kita balik nama. Setelah selesai namanya nama kita. Motor itu, motor kita, pemiliknya kita. Tidak ada sangkut paut lagi dengan majikan yang lama. Tidak ada sangkut paut lagi. Saudara, Paulus mau menekankan pada waktu kita telah mati bagi dosa bersama dengan kematian Kristus di kayu salib. Kita dimiliki oleh Dia. Waktu kita dibangkitkan, kita menjadi milik Dia. Tidak ada urusan lagi dengan pemilik kita yang lama.
Ayat 11, saudara, dikatakan demikian. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, memperhitungkan diri kita ini. Menganggap diri kita, paradigmanya apa? Bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, penebusan yang dilakukan oleh Kristus di kayu salib bagi kita, secara yuridis memberikan pengesahan status di mata Allah Bapa. Yang pertama, bahwa kita adalah orang-orang yang telah dibebaskan dari hukum. Karena hukuman kita ditimpakan ke anaknya. Kita orang-orang yang dibebaskan. Itu yang namanya pembenaran. Tapi yang kedua, kasih karunia terus aktif setelah kita dibenarkan. Untuk apa? Kita hidup dengan paradigma yang baru, cara yang baru, tujuan yang baru. Ini yang disebut pengudusan. Saudara, pengudusan dengan pembenaran itu dua hal yang berbeda. Pembenaran mendahului pengudusan atau penyucian. Saudara, pembenaran itu dilakukan atas dasar kasih karunia Allah. Tetapi pengudusan pun dilakukan atas dasar kasih karunia Allah. Dua-dua sama dasarnya. Cuma di dalam pengudusan, saudara, setelah pembenaran terjadi, kita diharapkan untuk terus-menerus hidup di dalam pengudusan kita. Bukan berarti kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Tapi kita tidak betah lagi. Kita tidak senang lagi, kita berjuang lagi. Kalaupun jatuh, kasih karunia itu datang lagi, datang lagi. Jadi kasih karunia itu bukan lisensi kita melakukan dosa. Dan kasih karunia adalah lisensi untuk kita bangkit kembali. Menatap Allah lagi dengan tangan pertolongannya. Oh, indah sekali, bukan? Kasih karunia Allah selalu tersedia buat engkau dan saya supaya kita bangkit lagi. Sehingga kita mengalami kehidupan yang berkemenangan. Sampai di sini mungkin ada orang yang berkata, tapi mengapa saya selalu kalah, Pak? Saya selalu gagal dan lagi untuk tidak berbuat dosa. Saya tidak sanggup menjaga kekudusan hidup saya. Saudara, itu pergumulan saya juga. Dan saya rasa pergumulan setiap anak Tuhan. Kenapa kita kalah lagi? Saudara, kemungkinan besar saya pikir-pikir, saudara ya, karena kita tidak terlalu memahami apa artinya anugerah Allah itu. Kasih karunia penyelamatan itu. Kita tidak terlalu memahami. Bisa jadi secara doktrin kita mengerti. Tapi sebetulnya pemahaman itu tidak mencair di dalam kehidupan kita. Sampai kita menghayati. Aduh, saudara, ketika selalu berkhotbah tentang anugerah Allah, kasih karunia Allah, yang paling sulit adalah bukan menjelaskannya, tapi mencari ilustrasinya. Ilustrasi yang sampai orang mengerti. Ilustrasi yang nancep dan berkata, ya Tuhan, seperti itu kasih-Mu. Sama, saya juga mengalami kesulitan sekarang. Tapi saya coba. Karena tidak ada sebuah cerita, sebuah ilustrasi yang mampu mengungkapkan kasih Allah yang luar biasa di dalam anugerah atau kasih karunia-Nya itu di dalam Kristus Yesus. Tapi saya mau mencoba. Saudara, dengarkanlah kisah fiktif yang saya buat. Kisah fiksi, saudara ya. Saya mulai membayangkan ada seorang PSK tua yang terbaring sakit. Kayaknya hidupnya tidak akan berapa lama lagi. Saudara, pada waktu dia muda, dia gadis cantik yang seksi, yang sangat menarik, setiap tamu-tamunya ingin meniduri dia. Berapapun harga yang dia tawarkan pasti dibelinya. Saudara, duitnya banyak sekali. Dia tidak peduli dengan yang disebut moralitas, omongan orang, dia tidak peduli. Dia melakukan apa yang dia ingin lakukan. Dan dia bersenang-senang dengan kehidupannya. Tapi ketika mulai menua, tamu-tamunya mulai menurun. Kulitnya juga mulai keriput, kecantikannya mulai memudar. Penghasilannya menurun tajam. Sampai satu hari, saudara, badannya yang sudah mulai sakit-sakitan, itu terbaring lemah dan teman-temannya membawa dia ke rumah sakit. Betapa terkejutnya, saudara, ketika dokter memeriksa dengan tuntas, dia menderita penyakit HIV.
Saudara, hancurlah hatinya, hancurlah hidupnya. Dia dirawat di rumah sakit itu beberapa lama. Saudara, setelah dinyatakan kondisinya membaik, dia pulang ke tempat kosnya. Karena dia tidak punya uang sama sekali, atau katakan tabungannya mulai menipis begitu rupa, dia pindah ke tempat kos satu kamar yang lebih kumuh lagi. Saudara, di sanalah dia terbaring lemah, menunggu ajalnya di dalam kesepian dan penyesalan yang tak berujung. Saudara, satu hari datanglah seorang dokter dari puskesmas, dokter muda, ganteng, anak orang kaya, pandai, masa depannya cerah. Wow. Dia mendengar informasi ada PSK tua yang sakit HIV. Lalu dia kunjungi saudara, dia memeriksanya. Kemudian dia mulai mengobatinya dan merawatnya. 1 minggu, 2 minggu, sampai 1 tahun dokter itu seminggu 2 kali tetap datang merawat PSK tua itu. Mulai terjadi persahabatan, bukan cuma sekedar dokter dan pasien. Sebagai sahabat, sebagai teman. Saudara-saudara, 1 kali dokter muda itu menatap PSK tua yang tinggal kulit pembungkus tulang dengan tatapan yang sangat dalam dan serius. PSK tua itu mulai merasa ada sesuatu. Lalu dia berkata, dokter muda itu berkata, aku ingin bicara denganmu. Sang PSK tua menatap lalu berkata, dokter ingin bicara apa? Jujurlah padaku, aku sudah siap kok. Lalu dokter itu diam sejenak, kemudian berkata, aku mencintaimu. Aku mengasihimu. Maukah engkau menjadi istriku dan hidup bersama dengan aku? Saudara mendengar perkataan dokter itu, melototlah mata PSK tua itu. Dia membalikan wajahnya, dia teriak, dokter, kalau kamu tidak mau merawat aku, pergi. Tapi jangan hina diriku seperti itu. Nangislah sejadi-jadinya. Saudara, dokter sekarang terkejut dengan respon seperti itu. Dia memegang tubuh wanita PSK tua itu dan berkata berkali-kali, aku mengasihimu, aku sungguh-sungguh serius. Jadilah istriku dan hiduplah dengan aku. Saudara, sampai dokter itu berkali-kali meyakinkannya, PSK tua itu tetap tidak yakin. Kenapa tidak yakin? Gak ada cerita seperti itu. Pak Beni kalau ngarang cerita yang beneran dikit ke Pak? Itu cerita tuh amazing, incredible, impossible, unbelievable, so fantastic. Gak ada dalam realitanya. Saya percaya cerita itu gak pernah ada. Gak pernah ada, karena itu PSK itu tidak bisa percaya, saudara. Dia sudah tua, keriput, bau, tinggal kulit pembungkus tulang tubuhnya. Lalu siapa yang mencintainya? Dokter muda, anak orang kaya, pandai, masa depannya cerah. Tidak ada poinnya. Tuh amazing, incredible, unbelievable, so fantastic. Tapi tahukah saudara? Kisah anugerah Allah dalam Yesus. Yang menjadi manusia dan tersalib. 1000 kali jauh lebih amazing. Gak masuk akal daripada cerita ini. Oh, andai kata kita bisa menghayati kasih Kristus itu, hati kita bergetar. Sayang penghayatan kita seringkali gagal untuk menghayati itu. Saudara, kalau saya teruskan cerita itu, lalu gadis itu atau PSK tua itu mulai percaya akan kasih pemuda. Apa yang kemudian menghidupkan PSK tua itu? Cinta yang telah ditabur di dalam hati dirinya. Pertanyaannya, bisa gak PSK tua itu lupa daratan? Karena aku cantik, karena aku seksi, karena ada sesuatu yang menarik dalam pribadiku. Dokter muda yang ganteng ini jatuh cinta padaku. Lalu mulai berpikir nakal. Kemungkinan orang-orang lain juga masih naksir pada aku. Mulai berselingkuh. Itulah yang banyak terjadi pada anak-anak Tuhan. Kita ini tidak lebih daripada PSK tua yang rusak.
Yang pada waktu muda menantang Tuhan dengan melakukan banyak perbuatan yang tidak diredoi oleh Tuhan, direstui oleh Tuhan, membuat hati Tuhan duka. Setelah mendapat kasih karunia-Nya, kita malah berselingkuh dengan orang lain. Tapi kalau dia PSK yang benar, dia orang berdosa yang benar, apa yang kemudian menjaga hidupnya, cintanya, yang menjaga adalah cinta si pemuda itu, cinta si dokter muda itu. Aku tidak akan punya pikiran yang lain, aku tidak akan punya hati yang lain, aku tidak akan punya nafsu yang lain. Inilah yang membuat aku tetap setia kepadanya. Apa? Kasih daripada sang dokter muda itu. Ketika malam tiba, kalau dia memikirkan kasih dokter muda itu, dia sering menangis. Mungkin berkata, kenapa engkau mengasihi aku? Ada ribuan gadis cantik yang bisa kau kawini. Yang punya kecantikan lebih luar biasa daripada aku. Tapi kenapa kasihmu padaku? Itu yang menyebabkan dia tidak mau menyimpang lagi. Artinya kasih karunia cinta pemuda itulah yang membuat dia terus melakukan hidup hanya bagi pemuda itu. Saudara-saudara, kita penuh kelemahan, kita tidak baal, imun atas bujukan dosa, tapi kita harus sadar kuasanya telah dipatahkan. Kita bukan hambanya lagi. Kita menuju pada satu kehidupan yang baru. Kemenangan yang baru. Hidup bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, maukah engkau berkata kepada Tuhan demikian? Hilang, saudara. Aku bukan hamba dosa lagi. Aku akan hidup bagi Tuhanku, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Saudara, mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan barangkali tahu dengan jelas, atau pasti Tuhan tahu jelas, keyakinan kita akan doktrin keselamatan karena anugerah Allah tidak tergoyahkan. Kita mengaminkan kita diselamatkan karena anugerah dalam Kristus Yesus. Bukan karena perbuatan kita. Kita yakin itu dan Tuhan pasti tahu. Tapi apakah benar setelah menerima anugerah itu, kita justru menyalahgunakan anugerah Tuhan, memanipulasi kebaikan hatinya, dengan berbuat dosa begitu gampangnya. Setelah itu memohon ampun tanpa beban. Kemudian bersuka cita lagi dan berdosa lagi. Bukankah itu karakteristik dari budak dosa? Tidak ada kemenangan di sana, yang ada perhambaan. Tapi bukankah kematian Kristus memutuskan perhambaan itu? Dan dia tidak punya kuasa lagi. Saudara, maukah engkau tidak meremehkan kasih karunia Allah? Setiap pagi, setiap malam kau bersyukur dan berkata, Tuhan terima kasih untuk kasih karuniamu yang menyelamatkan aku di dalam Yesus. Ketika kita mengingat bahwa kita adalah orang yang mendapat kasih karunia Allah. Bahwa kita adalah PSK tua yang betul-betul bau, busuk, tidak ada yang baik, tapi dicintai oleh orang yang betul-betul di luar dugaan kita. Satu keinginan kita, berterima kasih kepada Dia dan hidup bagi Dia. Maukah engkau berkata, Tuhan, aku bukan lagi hamba dosa. Karena itu aku ingin hidup bagi kemuliaan-Mu. Katakan, berdoalah sejenak. Biarkan Tuhan mendengar pengakuan-Mu dan tekad-Mu. Tuhan memanggil-Mu ke seminari ini karena Tuhan punya tujuan.
Dia ingin mengajak engkau berjalan dalam kemuliaan-Nya. Menyaksikan pelayanan yang indah, luar biasa, walaupun penuh dengan kesulitan. Menyaksikan keagungan-Nya yang akan diperbuat atas hidup dan pelayananmu. Tapi itu bisa terhalang kalau engkau terus-menerus menganggap sepi dan memanipulasi kasih karunia-Nya. Mari kita berdoa. Kami mengaku kami orang-orang sembrono yang hidup dalam kasih karunia-Mu, tapi juga hidup di dalam dosa. Kami berterima kasih untuk firman-Mu yang membukakan kami kesadaran kembali bahwa kami adalah orang-orang yang telah dibebaskan dari kuasa dosa dan bukan hamba dosa. Dan kami telah dibangkitkan untuk menempuh kehidupan yang baru. Terima kasih Yesus untuk kematian-Mu, terima kasih untuk kebangkitan-Mu, terima kasih untuk pembenaran-Mu, terima kasih untuk kerja Roh Kudus-Mu yang membuat kami terus terdorong untuk melakukan pengudusan yang progresif. Bantu kami Tuhan, Engkau pemilik kami, Engkau yang mempunyai kami, berdaulatlah atas hidup kami. Demi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, biarlah kita hidup untuk kemuliaan Tuhan dan tak lagi gampang-gampang untuk menuruti kehendak dosa manusia lama kita. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, semua karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya yang besar itu, yang lebih besar dari dosa-dosa kita, terus memperbarui dan mengampuni setiap kita. Kita yang dulu buta, sekarang disembuhkan. It's only by His grace. Mari kita meresponi firman Tuhan yang telah disampaikan dan mengangkat satu buah pujian, Amazing Grace. Sangat besar anugerah-Nya. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Sangat besar anugerah-Nya, membarui hidupku. Kini pula
Hari ini Seminari Alkitab Asia Tenggara akan mengutus 4 orang mahasiswa untuk memasuki masa praktik 1 tahun. Mereka sudah menjalani masa studi dan pembentukan di seminari ini dan segera menyelesaikan seluruh tanggung jawab perkuliahan. Keempat mahasiswa-mahasiswi tersebut adalah Saudara Edwin Petrus, diutus melayani di GMI Gloria Medan. Saudari Gabriel Florencia Santoso, diutus melayani di GKKK Kemayoran, Surabaya. Berikutnya, Saudara Michael Engelbert, diutusi melayani di Sinode GKI. Yang keempat, Saudara Suryanto, diutus melayani di GKA Immanuel Malang. Mahasiswa yang diutus bisa berbalik. Pesan firman Tuhan diambil dari Yohanes 14, ayat yang ke-16. Aku, sini Yesus, akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Mahasiswa praktek 1 tahun yang akan diutus biasanya mengalami berbagai macam emosi, entah itu merasa tidak layak, merasa takut, merasa gentar. Dari sekian perbedaan, tapi ada satu yang kalian semua ada di sini. Ada satu yang kalian di sini dapatkan, yaitu mempunyai satu Allah yang sama, satu Allah Bapa yang sama, satu penembus, Yesus Kristus, dan satu penolong, Roh Kudus. Kiranya kuasa Roh Kudus selalu bersama dengan saudara-saudara sekalian. Mari kita menyanyikan pujian dari KPPK 295. Dan nyanyikan bersama bait yang Inggrisnya dulu. Let the beauty of Jesus be seen in me, all His wonderful passion and purity. O thou Spirit divine, all my nature refine, till the beauty of Jesus be seen in me. Tuhan, ku pancarkan keindahan-Mu dan kasih yang ajaib, kasih yang murni. Budi bahasaku disucikan Roh-Mu, hingga ku pancarkan keindahan-Mu. Budi bahasaku disucikan Roh-Mu, hingga ku pancarkan keindahan-Mu. Jemaat diminta berdiri. Mari bersama-sama kita mendoakan saudara-saudari kita yang akan diutus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan, atas Edwin,
atas Cincing, atas Michael, atas Pak Suryanto Tuhan. Tuhan, Engkau yang memanggil mereka Tuhan. Dan Engkau juga Tuhan Yesus Kristus yang meminta pada Bapa di surga untuk mengirimkan roh kebenaran, sehingga mereka akan dikuatkan terus-menerus sampai akhirnya. Dimanapun gereja mereka diutus Tuhan, Allah yang sama yang mengutus mereka, dan Allah Roh Kudus yang akan selalu menyertai mereka di dalam mereka, hendaklah yang berkuasa akan hidup mereka Tuhan. Tuhan, sertailah mereka Tuhan. Berikan hikmat-Mu Tuhan, urapi mereka Tuhan dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas pekerjaan-Mu dalam hidup saudara-saudara kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian bisa menghadap ke teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Inilah saudara-saudari kita yang akan diutus. Kiranya doa kita bukan hanya pada saat ini, kiranya kita terus mengingat mereka dalam doa kita hari lepas hari. Jemaat disilakan duduk dan bisa kembali ke tempat. Bapak Saudara, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Mari kita mengembalikan segala kemuliaan dan keagungan kepada Allah kita yang duduk di atas tahta. Dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya dan ditutup dengan Amin Song. Doksologi. Dikasih Tuhan, hiduplah dengan takut akan Tuhan sebagai makhluk baru yang Tuhan ciptakan dalam Kristus Yesus. Jangan lagi memperhamba diri pada dosa, kalahkan dia dengan kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Dan biarlah di hari break semester ini engkau lebih dekat kepada Tuhan. Terus mengevaluasi, mengkritisi hidupmu di hadapan Tuhan, dan bangkitlah kembali dengan kasih karunia-Nya. Sekarang angkatlah hatimu dan terima berkat dari Tuhan. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, kasih yang tak pernah berkesudahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan kekuatan dan penghiburan daripada Allah Roh Kudus, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dipersilakan duduk dan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Sebelum saya serahkan kepada pengumuman-pengumuman, saya mewakili pimpinan sekolah, juga keluarga besar Saat, mengucapkan terima kasih untuk pelayanan hambanya, Pendeta Beni Solihin, yang saya percaya sudah tidak asing bagi kita sekalian.
ya. Bahkan tadi sudah menyapa kita tanpa masker kan. Tambah tidak asing lagi. Terima kasih Pak Beni, terima kasih untuk siraman firman-Nya yang boleh menyegarkan kita sekalian, bahkan mengingatkan kita untuk sungguh boleh hidup di dalam anugerah Tuhan, dan kita boleh sungguh-sungguh hidup jauh dari dosa, mati bagi dosa, dan tidak lagi melakukannya dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kehidupan Pak Beni. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pengumuman ini untuk seluruh dosen dan mahasiswa. Mengingatkan kita semua bahwa ibadah sore ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Bentuk roti dan anggur perjamuan yang akan kita gunakan adalah seperti ini. Jadi bisa dibuka plastiknya untuk ambil rotinya, dan di balik itu ada anggurnya. Untuk rekan-rekan yang mengikuti ibadah melalui Zoom, diharapkan bisa mempersiapkan sendiri roti dan anggur perjamuan. Saudara-saudara dapat mengambil roti dan anggur ini di dua pintu masuk. Yang pertama di pintu masuk yang saudara masuki, itu di sebelah kiri saya. Dan untuk yang pintu kedua akan dibuka pintu yang sebelah kanan. Jadi saudara-saudara bisa masuk melalui dua pintu ini dan mengambil roti dan anggur perjamuan di meja yang nanti akan disediakan. Saudara-saudara, kemudian kita bersyukur juga karena kita telah diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Nah, persembahan bisa diberikan melalui dua cara. Yang pertama melalui scan QR code yang ada di depan, dan yang kedua saudara-saudara bisa memberikan secara langsung melalui amplop yang sudah disediakan di pintu masuk dan juga ditempatkan di dalam box yang sudah disediakan juga. Saudara-saudara, setelah ibadah ini, kita akan sama-sama melakukan AWG. Setelah ibadah ini, sampai jam 11, kita akan melakukan refleksi dan juga menulis di dalam jurnal. Setelah itu, jam 11 sampai 11.45, kita akan membaca dengan perlahan artikel yang sudah dikirim dalam grup pengumuman dengan judul I Will Never Cast Out. Kemudian 11.45 sampai 30, kita bisa berdoa secara pribadi dengan mengikuti tuntunan yang sudah dikirim dalam grup. Dan kemudian jam 12.30 sampai jam 2 siang, kita bisa istirahat. Kita bisa tidur, kita bisa rest. Dan setelah itu jam 2 sampai jam 4, kita akan ada grup sharing di dalam KTB. Teman-teman bisa berkumpul dengan teman-teman KTB dan mengikuti panduan grup sharing bersama-sama. Untuk penjelasan yang lebih lengkap, saudara-saudara boleh memperhatikan PPT yang sudah dikirim di dalam grup pengumuman saat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.